Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TG Channel yang berbahagia. Kita bertemu kembali dalam lanjutan TG Channel yang minggu lalu kita sudah berbincang-bincang masalah greenflation. Ya, mudah-mudahan ada pengetahuan yang nambah bagi para peserta. Padahal ini saya ingin sedikit mengupas ya, setelah melihat perdebatan para capres ya. Saya ingin mengajak kepada teman-teman semua ya, di Indonesia tentunya, kalau kita lihat kemarin dari perdebatan-perdebatan itu ada satu yang saya masih tergelitik gitu. Apa itu yang tergelitik ya? Kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, mau mendorong pemerataan, mau menciptakan lapangan kerja ya. Yang kami juga belum dengar lebih detail itu bagaimana Indonesia ke depan cara menciptakan lapangan kerja, tidak menambah kemiskinan gitu ya. Ini belum dikupas tuntas sebenarnya. Nah, coba kita usahakan. Kita untuk menambah lapangan kerja tentu harus ada menciptakan produktivitas bangsa gitu. Jadi produktivitas bangsa itu bisa dibangun melalui industri. Tapi kalau kita bangun industri, kita juga harus melihat itu bagaimana potensi pasar kita di internasional. Sanggup nggak kita menerobos pasar itu? Atau kita balik, bahwa kita menciptakan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara yang impor kita batasi. Sekarang ini kan kalau kita lihat data statistiknya impor kita lebih banyak. Ya, memang ekspor kita meningkat, tetapi kan dari hasil tambang yang belum diolah secara maksimal gitu. Pada kesempatan ini saya ingin ngajaklah kepada pemirsa ya, mungkin nanti melalui masukan-masukan untuk menjadi bahan diskusi, apakah bagi kami juga sebagai dosen ya, untuk sama kita memikirkan kalau kita mau menuju Indonesia emas, Indonesia maju di 2050, tentu harus kita bangun apa sih baseline industri yang akan memperkuat ekonomi kita gitu. Ini harus ada roadmap yang jelas. Kemudian kalau ada roadmap yang jelas, harus bagaimana strategi mencapai tujuan itu gitu. Jadi apa sih baseline industri kita yang harusnya kita bangun? Industri manufaktur, industri pertanian, ya, kemudian apakah industri kelautan ya. Ini harusnya kita kembangkan. Kalau saya menganggap ya yang perlu kita kembangkan adalah industri yang berbasis potensi resources yang ada di kita gitu. Potensi resources yang ada di kita, kalau menurut pandangan kami, misalnya di sektor kelautan, ya, kita itu adalah negara maritim terbesar di dunia, ya para pemirsa ya, dengan potensi laut yang cukup besar, kita punya potensi ikan, mungkin perlu jadi pemikiran bersama bagi kita adalah bagaimana kalau kita membangun industri maritim atau industri kelautan Indonesia, supaya apa? Supaya ekonomi kepulauan kita kuasai dengan baik. Jadi kalau syarat ke sana, ya kita harus jadi negara maritim yang kuat, punya industri perkapalan yang tangguh. Gitu. Nah, kalau itu bisa kita bangun roadmap industri perkapalan, kemudian ya akan diikuti oleh industri-industri pendukungnya. Tidak bisa industri kapal itu industri yang berdiri sendiri. Tapi dia memerlukan dukungan supply chain dari berbagai ratus produk untuk sampai industri kapal. Gitu. Kalau kita bisa bangun industri kapal, ya kita harus dijauhi juga dengan ada industri baja, material, industri permesinan yang akan tumbuh, ya kemudian industri supporting yang lain. Sebelum ke sana, ya mungkin masalah sumber daya manusia. Ini challenging tentunya. Ya mudah-mudahan nanti pemikir-pemikir kita yang akan mengambil keputusan melihat potensi maritim itu. Kalau industri perkapalan yang kita bangun misalnya, kita bisa mendorong, memperkuat para nelayan kita dengan kapal-kapal penangkap ikan yang baik, sehingga produktivitas kerja nelayan itu meningkat. Dan harapannya kalau gitu kan kita bisa mengangkat nanti bahwa nelayan-nelayan kita yang tadinya tertinggal, terbelakang, dengan adanya kapal-kapal yang layak bisa masuk ke laut yang lebih dalam ya, itu bisa menangkap ikan yang lebih baik, lebih banyak, dengan waktu yang efisien, dengan keamanan kapal yang lebih baik. Ini harusnya menjadi program. Janganlah kita biarkan misalnya nelayan-nelayan kita terus tetap
tradisional dan konvensional, sekedar diperbaiki, misalnya kapalnya tradisional dikasih mesin. Harusnya kapalnya ditingkatkan menjadi kapal-kapal yang safe, aman, bisa menangkap beberapa hari, jadi ada puluhan ton bisa diangkat. Kemudian kalau ikan-ikan yang sudah ditangkap, ya harus ada dukungan pengolahan ikan, supaya nilai ikan itu tidak menurun, tetapi meningkat. Gizinya tetap baik, dengan kualitas ikan tetap dijaga baik, ya gizi ikan itu masih dapat dipertahankan. Potensi ekspor tentu bisa ditingkatkan untuk pasar bagi negara-negara yang lautnya kecil. Nah, bagaimana misalnya kita jadi pengekspor ikan terbesar ke Cina misalnya, atau ke negara lain yang memang konsumsi makan ikannya baik. Tentu untuk domestik, ya pasar ikan menurut pandangan saya sebagai orang teknik, untuk domestik itu pasar yang potensial. Ikan itu adalah daging yang memiliki protein alamiah yang tidak terkontaminasi besar dengan zat-zat kimia gitu ya, pakannya alamiah. Mungkin itu kalau banyak sejak dini diberikan kepada anak-anak Indonesia, kita yakin kita akan mempunyai putra-putra dan putri yang cerdas dan smart, karena sejak dini sudah terbiasa diberi makan ikan gitu. Apalagi ikan-ikan dari laut ya. Ini saya kira akan menggerakkan ekonomi kita, mencerdaskan bangsa, didukung industri perkapalan, akan menghilirkan berbagai produk, tapi kita bisa ke depan menjadi negara maritim dengan industri kapal yang kuat. Ini pemikiran ya, jadi pemikiran kami dari kampus ya. Tapi bisa terlaksana atau tidak ya tentu bergantung siapapun yang nanti ngambil keputusan untuk itu gitu. Saya kira demikian, ini singkat pemikiran-pemikiran kita di channel sore ini ya. Hanya share pemikiran, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang saya berharap nanti ada masukan-masukan yang konstruktif, baik teman-teman dosen, para mahasiswa, atau teman-teman yang bergerak di praktisi. Bagaimana sih kalau Indonesia itu ke depan fokus juga salah satunya membangun industri maritim. Industri maritim untuk ketahanan laut, untuk menjadi sarana yang bisa memampaikan hasil laut, yang tentu meningkatkan kehidupan para nelayan-nelayan kita yang tradisional menjadi nelayan-nelayan yang modern, sehingga mereka dapat hidup layak seperti saudara-saudaranya yang ada di perkotaan. Selamat menikmati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.